Jangan kalau gue jadi polisi pada nggak ada yang joget, udah nggak bisa joget lagi nanti. Kalau gue yang jadi polisi bahaya. Oh gitu. Ada yang aneh. Oh iya gitu ya. Oh gitu. Kalau saya jadi mau pargo ya. Gue mau joget di kantor polisi. Joget disco gue. Tarik kejang. Pokoknya Nikita Mirzani, dia mesti gagah perkasa, anti badai, anti apa ya? Anti LP. Sikat. Gue dukung. Ember. Ya itulah ya. Kayak begitulah ya negara kita ya guys. Irani. Kayak gitulah negara kita. Seperti itulah. Tapi ya sudahlah ya. Kita penonton, kita nonton nih, kita lihat ya guys. Anti tsunami. Anti merkuri, ya kan? Anti rambut gimbal. Parah emang. Aduh. Ya begitu ya. Kerasukanku yang anjrit. Iya tahu aku lagi dilaporin. Nggak apa-apa. Namanya orang melaporkan itu kan nanti kan akan mengumpulkan bukti-bukti. Terus akan dilakukan penyelidikan. Makanya aku sebagai orang yang dalam hal kasus skincare dan kasusnya Laura itu sangat berpihak di pihaknya Nikita Mirzani. Jadi kita doain aja di umroh dapat kekuatan, dapat tenaga, mental, finansial, terus koneksi yang kuat banget untuk ngebabat musuh-musuhnya dia. Karena kalau gue dalam perskincarean sangat setuju dengan Doktif, sangat setuju. Yeay, udah sampai presidikin aku, siap. Thank you kakak Meme, udah ya. Ikuti cara pakainya yang bener ya. Nanti kita live lagi, ntar aku kasih tau caranya. Sampai praktisi hukum menanggapi harusnya ini kasus tuh utama sampai dilambatin. Untuk yang kasus siapa? Laura kan? Untuk kasus Laura kan? Iya. Menurut aku tuh harusnya udah bisa kelar ya, Say. Cepet itu. Bukti udah ada, visum udah selesai, saksinya udah banyak, yang ngomong udah banyak. Anaknya sendiri juga udah bersaksi. Ya kan? Apalagi sih? Nunggu apa? Tapi kalau ada yang intervensi nyiram, udah ngeri deh. Kuat-kuatan itu. Istilahnya goreng. Yang satu goreng bakwan, tambah lagi yang satu goreng tempe, yang satunya goreng tahu isi. Kayak gitu aja terus. Tinggal hati nuraninya aja. Lu mau sampai kapan begitu? Sementara untuk ngeliat kasus tuh mudah banget. Lihat barang buktinya. Iya kan? Kasus itu. Saksi-saksinya. Kalau udah terbukti nih, jelas usianya memang di bawah umur, jelas. Ada bukti visum. Jelas. Waktu, lokasi, saksinya yang melihat, mendengar, bukti chat,
Itu semua dirangkum, ketahuan memang jelas anak ini sudah dapat perlakuan yang tidak semestinya. Ya sikat dong. Gimana sih? Kan laporan udah ada yang lapor, ada saksi, ada bukti. Ngapain dilama-lamain? Kecuali ada yang, aduh sampai bocor. Kecuali ada yang goreng-goreng, anjir. Wah, mau dapat rezeki gue kesiram air, alhamdulillah. Kecuali goreng-goreng ya kan. Nenggelis, welcome Nenggelis. Mamski krimnya apa? Wah, saya ketinggalan nih. Enggak sayang, belum, baru mulai, baru buka live kok, tenang aja. Nanti kita live pakai skincare-nya ya. Namanya Presley Skin nih, kamu lihat dulu di showcase. Nanti kalau kamu mau check out pas Mamski live dapat hadiah. Karena itu kerja sama aku sama Presley Skin. Nanti dapat hadiah, buka aja dulu, kamu bisa lihat dulu apa. Ya, nanti soal skincare nanti lagi ngobrolin ini masalah si terkodel-kodel. Gue gedek banget. Kalau emang ada yang nyiram-nyiram musuh-musuhnya si Nikmir di belakang, gila ya. Pakai hati nurani aja lah, lihat gimana kalau anak kita digitukan, gimana kalau ponakan kita dibegitukan. Iya, gue baru pasang bulu mata gue udah nggak setengah lagi guys, tuh lihat. Ya kan? Gitu. Jangan diperlambat lah Pak laporannya, dan apa namanya, gercep dong. Tapi gue yakin banget sih polisi kita gercep, cuma lagi nunggu aja ini dikumpulin dulu semuanya. Dan gue yakin banget masih banyak polisi jujur. Sangat banyak polisi jujur yang punya hati nurani, yang punya anak perempuan juga seumurannya Laura, punya ponakan seumuran Laura yang kita sayang, yang masih belasan tahun, yang nggak mau juga anak perempuannya kena jeratan, ya, jeratan dari keluarga-keluarga yang pemanfaatan, yang bisa mendoktrin sehingga jauh dari keluarga sendiri, jauh dari darah dagingnya sendiri. Ya kan, pasti banyak lah. Aku rasa masih para polisi kita ini yang berhati mulia gitu. Tahu, tapi nah, kalau soal pengancaman itu, Bunda, thank you Bunda. Soal pengancaman itu yang ditulis itu juga mesti diselidiki. Tapi itu kan bagiannya cyberpolice aja, karena kan berupa ancaman dengan akun ya. Sementara kan di Igoi itu kan banyak akun yang udah kehack terus nanti dipergunakan untuk mengadu domba, mengintimidasi, mengacaukan lah, membuat isu-isu yang nggak jelas. Makanya cyberpolice mestinya gerak ngelihat IP-nya itu dari mana, si akun itu bener nggak masih punya orang itu gitu. Itu seperti itu. Endele. Ini bilang gue jadiin polisi ya. Semangat saya. Iya sayang. Gitu say. Karena, dan kita juga jangan semerta-merta, ini edukasi buat kita semua ya, buat aku juga. Kita jangan semerta-merta langsung percaya dan paranoid dengan tulisan yang ada di Igoi. Karena Igoi ini sindikatnya banyak say. Sindikatnya banyak. Gitu loh. Ya kalau memang itu bener si Madam Perkedel ya, nyonyahnya, kan tuannya kemarin udah cuap-cuap tuh di preskon ya kan, ngomongnya udah ngelantur. Ini kalau si nyonyahnya juga ngelantur di typingan, udah bener-bener tuh keluarga kagak ada gunanya, sumpah. Lu aneh ya, lu pengen bun-bun orang lu tulis-tulis. Nasna, thank you sayang. Aneh gak sih lu, Bo? Kalau menurut gue agak gak masuk akal. Di luar Nurul, gak habis fikri. Aneh. Orang tuh kalau pengen merencanakan suatu kejahatan itu diem-diem baik. Gak mungkin nulis gamblang gitu. Terus kita udah tahu tempat safe house-nya di mana. Karena yang ngasih tahu katanya si FS. Lah, lu gimana lu? Serius nih, lu udah dibantu misalnya bener, terus lu tulis namanya. Kan aneh saya. Nah, plot twistnya
Orang bisa mikir itu sengaja dibuat begitu. Orang mikir seolah-olah bisa jadi ya. Ada pihak dari entah dari apa namanya fansnya ya kan, fansnya pendukungnya si Laura, bisa jadi kan gitu. Jadi hal kayak gitu merugikan kedua belah pihak. Orang yang polos mikirnya itu adalah benar ancaman. Orang yang kayak Mamski kritis berpikir itu adalah manuver pihak Laura, kan jadi nggak bagus ya, bener nggak? Nggak boleh tuh orang bikin kayak begitu, karena dari kedua belah pihak jadi blunder. Cari itu segera, siapa tahu cuma cocomeo, cuman orang-orang yang suka ngehack, orang-orang yang sukanya buzzer-buzzer iseng gitu loh, makin bikin panas suasana. Iya, gitu loh say, supaya kita tuh jangan nggak paham menghadapi perkembangan dunia sosial media. Ini lagi nih Lasio, lu kenapa sih Lasio? Lu baru masuk kan ya? Hah? Lasio, lu baru masuk ke room gue, nggak tahu pembahasannya apa kan lu? Tentang apa, edukasi apa? Langsung gibah pagi-pagi nambah dosa. Gua blok kowe ya. Hah? Ini lagi ngomongin gimana di sosial media itu kita bersikap. Ada isunya nih, orang mau ngancem, nulis di komen. Apakah langsung bisa dipercaya? Itu cek dulu akunnya. Iya kok nama akunnya dia, fotonya foto dia, tapi itu akun kapan? Postingan terakhir kapan? Akun aktif bukan? Dicek dulu itu dulu satu. Yang lebih dalam lagi, pakai orang IT. Ceklah itu, atau cyber police. Di dalamnya itu ada apa? Apakah memang itu akun aktif? Terdeteksi IP-nya dari mana? Kalau memang benar itu masih dipegang akunnya sama si Madam Perkedel, berarti memang betul lah dia. Itu. Kalau enggak, ada orang mancing di air keruh. Merugikan kedua belah pihak. Yang polos bisa mikir emang itu dilakukan oleh si Madam Perkedel. Ancaman bun-bun, ya kan? Mau ngambil, mau langsung ngambil, ya kan? Nah, yang orang yang kritis kayak aku berpikir, ini siapa nih yang mau ngerusak namanya sebelah si korban? Karena kan di situ ditulis nama FS-nya jelas, itu kan musuhnya. Mengerti? Jadi memang harus dicari itu siapa yang menulis itu. Bukan langsung kita berpikir itu pasti ada, jelas ada percobaan untuk melakukan bun-bun gitu loh. Dan kalau memang ternyata terbukti itu pemilik akun itu adalah masih Madam Perkedel yang megang HP-nya dan megang akunnya, ambil langsung, ambil sudah ada bukti kan gitu. Tapi sih aku sanksi ya. Mana ada orang bodoh banget gitu loh. Iya, nggak mana ada orang bodoh. Nah, tapi emosi orang juga nggak akan mungkin nulis begitu sih, Mam. Apalagi sepil nama. Ya ini untuk orang yang kritis kayak kita nggak akan percaya itu tuh dia yang nulis. Sepil namanya gede banget, say. Nggak mungkin. Jadi kayak ada orang yang di tengah-tengah nih mau ngadu. Efeknya jelek sekali. Gitu loh, say. Ya. Kacau ini, udah kacau. Waalaikumsalam. Iya, ancaman itu mungkin bentuk kalimatnya memang ancaman jelas. Karena lagi berseteru, laporan masuk udah dua-duanya. Si Nikmir ngelaporin si Perkedel anaknya, bapaknya ini si paling akidah ngelaporin Nikmir. Ya kan, ya enggak itu, makanya si orang luar ini nih yang mau memanfaatkan situasi, ya gitu nulis-nulis yang nggak jelas lah, menurut aku ya, seperti itu, kayaknya seperti itu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu guys. Hari ini aku rasa ada panggilan nanti di Polres dan kita bisa lihat lagi seperti apa sih manuvernya si keluarga perkedel ini. Udah dengan segala cara itu pengacara ya kan, lapor sana, lapor sini. Dia ngelapor dari pengacara dan timnya. Yang dilaporin siapa? Mama Lemon. Siapa? Mami Lemon ya, Mami Lemon. Laporin aja tuh Mami Lemon tuh. Emang Mami Lemon siapa? Nah, mau ngelaporin Mami Lemon siapa sih? Mami Lemon, ya kan? Lucu. Habis itu keluarganya ngelaporin. Ngelaporin apa? Ngelaporin katanya keluarganya nggak terima. Dikata-katain kusam lah. Emang iya kusam beneran? Gue kok jadi polisi dapat laporan begitu, nggak gue terima laporannya. Ngapain gue terima? Iya Pak Polisi, saya sekeluarga dikatain kusam. Emang iya dirimu kusam? Iya, anak saya dikata Kang Semir. Lah, emang iya kayak mau kayak Kang Semir? Emang iya. Anak saya dikatain teripang lah. Emang bentuk kayak teripang? Ya, emang iya. Gue mah, aduh, lu laporan apa sih lu? Sekeluarga anak lu ada di ini dilecehin, anak lu ada yang di bawah umur dilecehin, ada duit anak lu sekian ratus juta masuk ke akun anak orang, ke akun keluarga orang, ada? Nggak ada ya kan? Gue mah ogah ngelihat, gila mata gue, jangan sampai mata gue terkontaminasi. Tapi kan gue baca komen-komen kalian, iya kayak teripang. Ih, nggak mau gue ngeliat kayak begitu. Nauzubillah min dzalik, bikin sial aja. Ya Allah tolong. No. Iya keluarga kami dikatain katanya apa, bibirnya ungu lah. Emang ungu? Lu pikir bibir lu pink kayak bibir Mamski? Enggak lah. Udah deh. Lu laporan apaan sih? Gue aneh. Lu laporan apaan sih lu? Iya kan? Gue kagak gue terima tuh laporan-laporan cemen kayak begitu, nggak gue terima. Kalau Nikmir ya iyalah ngelaporin anaknya. Perubahannya drastis, fisiknya, mentalnya drastis. Belum bukti-bukti transferan, belum pengaduan dari orang-orang yang bermasalah dengan keuangan. Hah? Blar, ya kan? Belum lagi ada bukti-buktinya juga yang udah dilihat, sejumlah uang buat PS lah, buat kuliah lah, buat apalah. Transferan ke sono ke sini gilingan. Nah, itu harus ditanggapi dengan cermat itu, Pak Polisi, Bu Polisi. Kalau laporannya orang cuman bilang apa, keluarga teripang, keluarga Semir mah bodoh amat lah. Itu mah kayak kita zaman SD ya kan. Bapak lu kayak Kang Semir ya wajar lah. Mukanya emang juga begitu. Ember. Tapi heran masih bisa joget-joget. Nah, emang nggak tau malu, nggak punya respect sama apa namanya lembaga kepolisian Indonesia. Nggak tahu tuh, gue bisa begitu juga, heran gue. Ada lagi begitu bisa joget-joget. Gila, kita aja masuk ke kantor polisi aja rapi pakaiannya, udah gitu sopan, nggak berisik, HP juga nggak berisik, ngomong juga nggak kenceng-kenceng. Ini bisa berjoget-joget, ketawa ke TV. Ih, aneh banget sumpah. Lawak, terlawak itu mah. Sumpah deh, aneh banget sumpah. Gak ngerti gue, udah sumpah gue gak ngerti lagi deh, asli. Menurut gue ini merupakan satu apa ya, lawakan di tahun 2024, di penghujung tahun 2024. Terlapor untuk kasus pelecehan anak di bawah umur,
setelah dipanggil penyidik bisa berjoget-joget sambil ketawa ketiwi tos-tosan sama pengacaranya. Ampun DJ. Ampun. Tapi gue inget banget nyokap gue dulu waktu kecil ya, selalu bilang gini, jangan kamu ketawa terlalu kencang, karena nanti kamu akan nangis. Yang paling sedih kamu nangis nanti. Jadi biarin aja ketawa ketiwi dulu lah. Anjir, apa? Kulit Kenti, kulit ripangnya tuh putih-putih gitu. Ih, anjay. Oh my god, ada penyekongnya dong. Penyekong klemong, punya berpenyekong klemong dong. Oh, udah sering klewi. Oh, iya Mi. Kelinci, oh my god. Anjir. Udah panuan ada kelincinya. Yuh. Udah kemarin Andi, gue udah speak up soal masalah predator itu. Yang panti asuhan. Kalau yang di pesantren kan udah begini. Udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tinggal yang di itu aja belum tuh. Paling juga bakal sama nasibnya ntar. Orang-orang kayak begitu kan yang menyelakai anak-anak kecil kan di penjara nggak lama, say. Ih, gue bodo amat deh. Dijual iu. Ngejual video iu. Kenapa lagi sih ini Farhat? Ah, lu yang bener lu. Kok dia bisa belain si Agus sedih. Agus sedih. Anu yang bener lo coba. Agus. Dia belain. Kok bisa? Daripada Novi maupun Dedi yang giring kemudian mempublikasi untuk dikembalikan dana menaruh donasi terhadap Agus segala besar. Ini bukan malah menyebutkan mereka tanpa membuat menyakitkan dan melukai perasaan mereka. Dan ini merupakan suatu perbuatan yang menyatakan bahwa ada perbuatan semena-mena dan Lah, ngawur. menyumbang orang lain. Mau diapain aja urusan dia. Kalau dia pergi berobat ke rumah sakit dan menggunakan fasilitas BPJS, dia memang hak warga negara di atas kalau menurut. Jangan mentang-mentang lu kasih uang 1,5 miliar, kemudian lu menggunakan uang itu. Tujuannya apa? Untuk dia menyerahkan uang itu pada istrinya atau adiknya. Saya salut dengan istrinya, dia nggak minta. Tapi orang kita emang dia bisa ke ATM, emang dia bisa bikin sama baik. Untuk bersyukur bisa aja dia bukan biasa. Tapi kalau dipegang orang lain, kalau diracuni dia mati. Ya wajar dia menyerahkan diri kan? Agar dia merasa bermanfaat dan berarti bagi lingkungan sekitar. Apabila kalian campuri, itu sangat mengganggu. Ini parah ini. Hah? Apa sih? Ini musiknya gede banget sih. Geblek ah. Saya turut prihatin dengan sikap daripada Novi. Yayasan, coba sumbangan buat yayasan, nggak ada yang mau. Nanti yayasan potong operasional segala macam. Tapi bukan berarti sumbangan mereka empati kepada Agus, kemudian uangnya dialihkan untuk dikelola yayasan. Ini pernah kejadian beberapa waktu lalu, sumbangan untuk ini, tapi kok di yayasan. Nah, itu merupakan satu kejahatan juga, bisa kita laporkan, bisa diaudit. Nah, kalau mereka keluarga menghabiskan 1 hari pun, mereka beli gunung emas, nggak ada masalah. Karena bahkan ditambah lagi nggak ada masalah. Semua itu mereka akan dikasihani, akan disumbangi. Itu
jaminan agama, ya. Jadi kalian jangan lihat orang duit banyak iri, Lah. iri marah. Lah. Kesalahan pada istrinya nggak ucapin terima kasih. Ya, Nobi, kamu masih baru 2 bulannya permalukan orang. Kamu juga ini Sumargo, walaupun kamu tahu kembali pikir jangan permalukan orang. Kok permalukan orang sih? Gimana sih ini orang? Kalau kamu permalukan orang, maka kamu akan dipermalukan orang. Itu aja. Itu mungkin pesan dari saya. Dan Aduh bang, terlalu negatif thinking deh, nggak dapet deh. dia uang 1 miliar, 10 miliar, dia nggak bisa ngeliat uang. Dia hanya butuh perhatian kasih sayang orang. Kalau dibantu 1 juta adiknya, biarlah. Supaya adiknya nggak dicari-cari apa namanya pinjol. Ya supaya tenang mengurus. Harus dibantu. Walaupun misalnya yang harus kalian bantu adalah orang-orang di sekitar yang mau membantu Agus. Aduh, Bukan suruh Agus pegang uang 1,5 miliar. aneh nih. Ini pemikirannya si. Banyak yang nanya sama aku, Mom cerita dong Aduh, pemikirannya Farhad aneh banget sumpah. Ini aneh banget sih Farhad ya pemikirannya ya. Malah apa namanya? Bisa-bisanya mikir Denny Sumargo sama Tenovi itu menghina-hinakan orang. Astagfirullah. Kok nggak dapat esensinya ya? Aneh loh ini. Padahal di acaranya Denny Sumargo tuh podcast itu adalah menurut aku edukasi yang sangat bagus sekali untuk permasalahan donasi ini. Jangan sampai terulang lagi permintaan donasi personal disalahgunakan dengan sudah memakai platformnya Denny Sumargo yang sebesar itu, yang jutaan orang, terus masuk uang itu tapi ternyata tidak dipergunakan dengan semestinya. Kan gitu kan harusnya berpikirnya. Bagaimana kekecewaannya para donatur. Dan katanya kalau di yayasan ada penyelewengan, justru salah. Di personal itu yang berbahaya. Kalau di yayasan masih bisa diaudit. Ada pertanggungjawabannya, ada laporan keuangannya, ada mutasinya, semua bisa dipertanggungjawabkan. Dan biasanya yayasan itu, apalagi yang sudah punya platform seperti Tenovi, akan selalu mengupdate kegiatannya sehingga sangat transparan, terbuka gitu. Seperti apa sih prosesnya, progresnya ke depannya, sudah seperti apa, berapa sisa uangnya, ada berapa, ya kan? Ini mah kalau disuruh milih ngelihat Denny Sumargo, Tenovi, terus ngelihat komen dari Farhad Abbas, ya gue jelas-jelas bela Denny Sumargo dan Tenovi lah. Ya iyalah. Kok aneh bilang seenaknya aja uang itu masuk, nggak bisa. Kalau orang yang tahu namanya ada proses donasi sudah dibawa oleh seseorang yang bertanggung jawab dalam suatu yayasan, yang harusnya memang melalui orang tersebut, melalui yayasan tersebut, bukan perorangan, melalui yayasan. Yayasan itu kan ada berapa orang ya bertanggung jawab di dalam yayasan. Jadi saling memantau ya, punya pertanggungjawaban juga ke pemerintah. Bisa dicabut juga izin yayasannya apabila dilihat ada penyelewengan dana atau ada korupsi di dalamnya. Gak sembarangan orang bisa punya yayasan. Ini kok malah membenarkan perbuatan ngasih uang donatur. Dia pernah donasi nggak sih, Bang Farhad? Kamu ada pernah donasi nggak? Terus donasi uangmu dipakai buat jajan sama orang misalnya. Dia nggak berobat, malah dipakai buat party karaokean. Suka nggak misalnya kayak gitu? Contoh ya kan? Ya kan orang bisa alasan aja bilangnya ada pinjol lah, ada agunan bank, rumah disita lah. Orang mah bisa alasan aja. Gitu loh. Bukan soal alasan orang tersebut, tapi adalah prinsip awal donasi digunakan untuk apa. Jadi nggak usah melebar kemana-mana bang. Gitu ya, ini buat Bang Farhad nih gue ngomong. Nggak usah melebar kemana-mana. Kaget gue tuh ngeliat preskon begitu. Malah orang kayak Tenovi yang udah mati-matian. Coba Bang Farhad jadi Tenovi aja. Gue minta seminggu aja cobain ngurusin ODGJ, ngurusin orang-orang yang depresi, orang-orang yang nggak bener-bener nggak punya uang. Bayangkan ya,
orang yang benar-benar perlu sekali uang, itu bisa sampai mungkin kehilangan nyawanya gitu, nungguin donasi atau nungguin ada bantuan. Orang kayak Tenovi itu yang bisa mengulurkan tangannya untuk ngebantu. Pernah nggak nyoba jadi Tenovi? Nyamperin orang, melihat kasus by kasus, ya case by case yang perlu ditolong. Terus tiba-tiba ada yang udah ditolong, yang seharusnya uang itu kan bisa untuk dikasih ke orang lain yang benar-benar membutuhkan. Lah ini malah buat bayar cicilannya rumah orang, agunan rumah orang, ditransfer ke mana-mana duitnya. Lah ini kan duit ini bisa dikasih ke orang-orang yang memang membutuhkan. Karena yayasan itu pasti punya daftar list top priority. Top priority. Apalagi orangnya udah pakai BPJS. Dan udah terus bilang kalau dia udah nggak bisa iniin lagi matanya, nggak perlu pakai donasi lagi, balikin aja uangnya. Saya sudah divonis tidak bisa, dikembalikan uangnya. Karena kan waktu ngomong minta donasi itu menyembuhkan matanya kan. Kalau memang udah jelas nggak bisa vonis, balikin. Itu baru namanya kejujuran. Jangan pernah menormalisasi kebohongan. Jangan pernah. Kenapa bohong? Bilang sakit matanya, tapi ternyata memang sudah tidak bisa diapa-apain lagi, tapi masih masuk uang donasi. Bilang dong ke donatur, mata saya udah nggak bisa diapa-apain. Nggak perlu. Donatur juga akan berpikir, oh iya, sudah selesai. Karena donatur itu tugasnya kan kita mau memberikan bantuan untuk suatu proses penyembuhan gitu loh. Berjuang sama-sama. Ya kalau emang udah nggak bisa, mau ngapain saya? Gue nggak mau nyumbang hanya untuk bayarin utangannya rumah orang. Ngapain gue nyumbang, gila kali. Gue nggak mau gue nyumbang hanya untuk ngasihin iparnya, kakaknya, buat bininya belanjain lagi ke keluarganya. Ngapain? Iya, kok kayak gitu, kok dibenarkan sih, ngawur aja. Prinsip itu yang harus dipegang dulu. Ya, jadi bukan salahnya Tenovi dan Densu. Densu udah sangat baik sekali memfasilitasi dengan platformnya yang sangat masif. Beliau itu. Kok malah yang begitu malah dicecer. Aneh loh ini. Nggak boleh kayak begitu, nggak suka deh. Nggak cocok ngomong kayak gitu. Iya, siapa sih yang mau donatur? Gue tanya deh malu, ya sama kalian nih. Orang bilangnya pertama kali sakit, terus tiba-tiba setelah terkuak, setelah udah dicari-cari nih sama yayasan, ya kan, udah ketahuan nih ada transferannya buat bayarin rumah orang, baru bilang kalau ternyata penyakitnya sudah divonis tidak bisa diapa-apain. Lah ngapain lu kalau begitu ngambil uang orang? Kan gitu prinsip ya, say. Kita juga yang donatur nggak mau uang kita dipakai buat bayarin rumah orang. Ngapain, gila, gue saweran gitu istilahnya sama kalian buat ngebayarin rumah tetangga. Ngapain, gilingan? Iya, nggak mau lah, gila lo. Pikir pakai akal sehat deh. Coba Bang Farhat pikir pakai akal sehat, Bang. Coba Bang, pikir. Abang udah capek-capek nyumbang nih. Orang katanya sakit. Nggak taunya penyakit dia itu emang udah mentok, kagak bisa diapa-apain lagi. Ya udah, nggak ada tindakan yang lainnya. Ya kali abang masih mau ngasih terus kalau udah selesai kasusnya. Nggak mungkin, Bang. Udah gitu, logika. Uang misalnya 1,5 miliar, bayangin nggak bisa nolong berapa puluh orang yang memerlukan. Mungkin bikin kaki palsu, ya Bang ya. Untuk bikin mungkin tambahan lagi alat pacu jantung, masukin ke puskesmas, bisa untuk berapa banyak orang. Ya, gitu. Ya iyalah. Itu mesti balik ke yayasan, sayang. Mesti balik ke yayasan. Jadi gini loh. Kalau yayasan itu, kita punya yayasan. Karena kenapa gue bisa ngomong? Karena dulu gue punya yayasan namanya Asa Asia Foundation. Itu apapun yang masuk dari orang-orang donasi, itu ada nanti di audit.
Dan kita itu untuk meminta donasi, programnya apa nih? Misalnya program untuk satu lingkungan nih, waktu itu tsunami Aceh 2004 ya, Yayasan Mamski sama mantan dulu. Itu semuanya laporannya uang masuk berapapun, seperak pun kita laporin lagi. Nggak sembarangan. Buat ini detil. Air bersih, perban, apa? Wah, banyak, bola untuk main bola anak-anak, baju, apa semua. Volunteer, kita punya volunteer, pelatihnya, ada pelatih soalnya kalau dulu tuh Mamski yayasannya bisa ke daerah-daerah yang kena bencana alam, terus anak-anak yang trauma itu ada trauma healing, terus diajarin main bola, sport. Jadi ada pelatih coachnya, ada psikolognya yang kita terbangin dari Jakarta bekerja sama dengan anak-anak daerah, sama-sama untuk di pengungsian itu supaya ada kegiatan yang positif, terus cepat healing traumanya. Itu dulu kegiatan Mamski Foundation yang Mamski sama mantan. Begitu cerai selesai. Tapi aku jadi tahu sedikit bahwa yayasan itu nggak bisa sembarangan ya. Kayak tadi bilang, kalau yayasan kan gini. Yayasan itu justru yang dipantau. Tapi kalau personal itu yang tidak bisa terpantau dan tidak dibenarkan donasi masuk digunakan untuk yang lainnya. Itu prinsip. Makanya waktu press conference-nya Bang Farhad Abbas ini menurut saya sangat aneh. Kalau sampai memojokkan Teh Novi dan Bang Densu. Nanti bisa dicontoh lagi sama yang lainnya. Masuk podcast, jual-jual kesedihan, nggak taunya masalahnya udah kelar ya kan, nggak ada masalah. Ternyata udah final, nggak ada lagi bisa melakukan apapun dengan penyakitnya, dipakai uangnya buat bayar cicilan rumah tetangga. Coba, nggak bagus itu. Donatur nggak akan suka. Nanti orang jadinya nggak semangat buat nyumbang. Betul, banyak yang lain kok yang masih perlu, yang masih bisa kita proses penyembuhannya, operasi matanya, terus juga trauma healingnya. Banyak, atau ke korban ke daerah-daerah mungkin yang tak terjangkau dengan pendidikan yang layak, dengan kursi yang layak, kan bisa ke situ juga, kemana-mana lah. Uang itu lebih perlu daripada buat bayar cicilan rumah tetangga. Gila aja kali. Ya lu kerja loh, lu masih seger kok, kaki tangan lu aja masih lengkap. Iya, lu aja masih punya anak segede-gede gitu, ya suruh kerja lah, bantuin lah itu bayar rumah. Kerjalah kau banting tulang. Ngapain kek, jualan kek, dagang kek, ngapain kek. Kok kayak gitu kok dibenarkan? Aneh ini. Makanya aku langsung, tadi aku baru lihat tuh, ajaib Iya. Malah ngawur. Malah nyerang Teh Novi sama Densu. Kan ngawur itu. Nggak ngerti maksudnya apa juga. Nggak jelas. Ya kalau buat biaya hidup ke depannya, lu siapa emangnya kita mau membiayai orang seumur hidup? Ya nggak kayak gitu, keles. Istrinya kan masih punya tangan, kaki, mata, hidung, lengkap semua. Iya kan, masih ada keluarganya, kakaknya, adiknya. Ya kali uang dari masyarakat dipakai buat ngempanin sekeluarga. Prinsip donasi tidak seperti itu. Prinsip donasi itu adalah kasusnya apa. Kalau memang ada mata, berarti sampai final operasi mata atau bikin mata palsu, atau mungkin udah misalnya nggak benar-benar nggak bisa ngelihat, belajar braille terakhir titik sampai situ. Bukan lalu membuat menjadi pembagian uang kepada pihak-pihak lain, apalagi cuma kayak tetangga, kakak, adik, ipar lagi nanti kirim ke istri kirim ke ipar. Itu kan uangnya udah jadi nggak karu-karuan. Prinsip donasinya udah nggak jelas dong kalau kayak gitu. Donatur juga nggak ada yang suka begitu. Iya, lah kayak kita misalnya nyumbang buat tempat yang lagi kena musibah gitu ya, di Palu misalnya waktu itu. Terus diselewengkan ternyata. Iya kan?
Dibawa uangnya buat ngempanin keluarganya volunteer, mau nggak lu? Misalnya kayak begitu. Bete lah lo, kesel lah. Gilingan ya kan? Prinsip aja sesimpel itu kok. Iya, untuk pengobatan, say. Masih bisa, betul. Parah kayak gitu kok dibenarkan gitu loh. Kok kayak gitu kok dibenarkan? Ini logikanya nggak masuk logikanya. Pagi mam, krimnya bagus loh, 2 kali beli ada. Oh Eyang Uti, iya aku inget Eyang Uti udah berapa kali ya beli ya krimnya ya. Emang itu bagus banget, sangat bagus banget. Ya, hasilnya gimana? Udah mulus, udah shining. Iya, dipikir gak bakal dicek, padahal yayasannya Tenovi itu punya kewajiban untuk mencek, terus memfollow up, melaporkan lagi kembali ke donatur. Sehingga yayasannya Tenovi gak akan mendapatkan kecurigaan atau merusak kredibilitasnya Tenovi sendiri. Karena di bawah nama besar dia sendiri kan, bertahun-tahun dia sudah bergerak itu memilih jalur sosial untuk kehidupan, untuk jati diri dia lah gitu. Jadi udah hidupnya Tenovi. Orang yang bekerja di situ, totalitas di situ pasti akan mempertahankan nama baiknya, kredibilitasnya. Makanya nggak bisa sembarangan dia. Makanya dia kecewa sekali. Dan aku bisa ngomong sedikit karena aku dulu punya yayasan, tahu betul itu bakalan diaudit. Nggak bisa, nggak sembarangan. Ngawur, suara haknya Agus. Yang mendingan balikin ke donatur lah. Atau tanya ke donatur lagi, ini uangnya mau dilempar kemana nih? Karena untuk kasusnya Agus sudah selesai, matanya sudah final. Begitu dong. Kok haknya Agus? Donaturnya aja yang udah ini protes semua tuh. Para donatur protes bisa loh. Saya nggak mau uang saya dipakai untuk bayar rumah agunan bank orang. Karena saya merasa tertipu. Ayo para donaturnya yang ngomong. Saya merasa tertipu. Saat berdonasi, saya mendapatkan info bahwa ada kasus tentang mata yang harus dioperasi. Tapi ternyata uang kami disalahgunakan. Donatur bisa bicara. Jangan sosok mau nuntut-nuntut Tenovi ya. Donatur boleh bicara. Tapi ternyata uang kami dipergunakan untuk membayar rumah orang. Siapa yang mau begitu? Iya, balikin uangnya ke donatur. Karena tidak sesuai, ada penipuan berarti. Ada penipuan. Jangan sosok ngegas deh. Jangan sosok ngegas, nanti kita yang gas nanti. Donatur yang ngegas mau apa? Iya, buat dipakai buat apa? Ih, nggak mau, merasa tertipu. Aku aja kalau donasi itu ngelihat kok ini apa nih kasusnya nih, ya ampun kasihan banget, udah ada tumor segede gitu. Ya kan? Terus kayak kita bisa gitu ya. Kita bisa tuh juga nanti akan memposting terus nih Ibu Emma Waroka. Ya Allah Tuhan, apaan sih? Pentol, lu kenapa pentol? Lu kasih gue. Ya Allah pentol. Apa kabar cuy? Gila itu apaan sih tadi, aneh banget ya pentolnya. Jadi aneh muka gue, ih. Kaget aku loh. Lagi serius-serius ngomongin donasi loh. Pentol. Depannya penuh rambut, iya. Kan gue pakai sampo yang itu ginseng. Kalian cobain deh sampo ginseng deh. Ada di showcase gue. Sampo ginseng. Ih, herbal banget say. Wanginya juga wangi sehat pentol. Alhamdulillah pentol sehat ya. Berkah selalu ya pentol ya. Banyak rezekinya ya, amin. Panjang umur, sehat selalu. Saya sumbang 100.000. Agus mau pulang ke Aceh bawa uang donasi. Hihihi.
Pokoknya nggak bakalan ada lah donatur itu yang happy ngelihat. Coba ya, misalnya gue nyumbang nih, ada misalnya anak kecil, ada tumor, udah ya kan? Oke, ternyata udah nih anak kecil ini nggak bisa lagi diobatin atau nggak ada lagi gitu kan? Tapi mungkin orang tuanya masih narikin donasi terus. Nah, orang tuanya coba gedek nggak sih lu? Ternyata buat bayar ini, buat bayar itu, buat si orang tuanya sendiri gitu. Ternyata anaknya udah nggak ada, penyakitnya udah nggak ada nih. Asal muasalnya kita donasi udah nggak ada. Bete bo, nggak suka bo, nggak mau bo kayak begitu say. Follow pentol ya guys. follow pentol ya guys. Follow nih Bang Pentol ini nih, cocok banget nih Bang Pentol. Cocok mana mas? Nih, kupin dulu nih. Nah, kenceng banget say Nanti kita skincarean ya. Abis ini mau donatur masa dibohongi, betul. Kalau ikhlas pastinya pas kita nyumbang ikhlas. Tapi kalau misalnya ternyata ada penyelewengan, itu tetap harus dilaporin. Buset dipin. Ya tetap say. Bukan soal ikhlas nggak ikhlas ya. Saat kita nyumbang, kita tahu nih untuk apa. Itu udah pasti ikhlas nyumbangnya. Tapi kalau ada penyelewengan dana, itu namanya sudah ada suatu kebohongan. Nah itu yang harus diluruskan. Pasti donatur akan bertanya kepada pihak yayasannya. Penipuan, iya bukan soal ikhlas lagi. Ini soal prinsip berarti ya. Tidak sesuai akadnya nggak boleh, betul. Itu prinsip. Itu prinsip. Shampoo-nya mami ada sayang. Lihat di showcase aku. Sampo ginseng. Lihat di showcase aku tuh rambutnya. Tebel dia, jadi dia tuh ada akar ginseng, jahe, niacinamide mengkilat, terus dia juga subur, lebih lebet. Aku pakai sampo ginseng saya. Liatin aja di showcase aku tuh, check out aja di situ. Mam, kan nggak ada deal-dealan donasi buat apa ya? Bohong banget, itu kan buat matanya dia, ada di podcast, ada di YouTube. Ah gimana? Emangnya harus kontrak kayak main film? Ya enggak lah, gimana sih? Enggak lah. Itu kan lagi dia kan menceritakan kenapa disiram air keras. Ada dia jadi korban penyiraman air keras. Karena ceritanya dia itu diundang podcast, akhirnya mendapatkan setelah Bang Densu minta untuk Tenovi dateng, ya kan? Masuklah nih si Agus ke podcastnya itu berkat liputannya si Teteh Novi gitu loh say. Kok mesti pakai deal-dealan? Lu kira mau syuting film apa gimana si Agus? Duh Gus kok gimana sih Gus? Aneh deh Gus kau. Mei, thank you Mei. Mei Chan, hai apa kabar Mei Chan? Hai kakak, kamu idola saya paling suka kalau kakak main film, amin. Astagfirullah, nanya air keras belinya di mana? Lu kira gue siapa? Heh? Iya, setahu aku selama ini yang aku tonton kontennya Novi pasti ada, pasti ada. Puji Tuhan baik. Ada di Wikipedia kalau mau nanya film aku. Gitu loh. Ya itu. Masih Santo, kemarin aku di pagi-pagi ambiar sama suamiku diundang. Iya si Wawa untung banget pakai uang kalian yang udah donasi buat bayar rumahnya Wawa tuh. Ya udah sih, pelajaran ya kan? Pelajaran ya say. Lain kali kalau mau donasi-donasi lewat yayasan aja yang jelas, yang bisa kita pantau. Udah gitu. Terus kalau orang-orang yang pengen pengen minta donasi juga,
Yang pribadi-pribadi gini, yang jujur lah ya. Gak berkah juga loh duit orang lu pakai buat yang lain-lain. Ngomongnya bilang untuk penyakit apa. Ternyata penyakitnya pun udah gak bisa diapa-apain. Atau ternyata yang lebih parah tidak sakit, pura-pura sakit, yang lebih parah itu udah bohong ya, menipu ya. Jatuhnya menipu. Silakan makan uang haram. Apa? Pagi-pagi steak? Enggak lah, nggak mau lah yang. Mau sarapan yang ini aja, yang Havermut, yang kayak gitu-gitu. Steak mah buat siang. Mam, gimana kabarnya, katanya kemarin ngurusin apartemen. Iya, apartemen aku tuh kemarin kita ketemu kuratornya. Jadi si PT SMS ini dinyatakan pailit. Gitu, makanya Mam Skintar insya Allah mau ketemu teman-teman sesama pembeli yang duit kita udah masuk, udah cash ya, udah lunas semua. Kita mencoba untuk bisa seenggaknya balik lagi modal awal juga nggak masalah. Atau malah lebih bagus bener-bener bisa serah terima itu apartemen. Gedungnya udah ada, unitnya udah pada ada, tinggal di finishing doang. Kalau memang ada yang take over perusahaan lain, semoga bisa selesai cepet. Kayak misalnya di sini nih apartemen Antasari, itu kan di take over perusahaan lain langsung jadi 6 bulan. Nah ini mudah-mudahan kurator bisa menilai dan ada perusahaan yang bisa take over melanjutkan pembangunan sehingga bisa serah terima apartemen Mamski. Lumayan harganya udah hampir 800 juta. 780 juta harganya apartemen aku di situ. Doain aja ya guys. Aku sedih. Tadi ada yang nanya apa sih? Nanya apa tadi ya? Benar. Thank you Pentol. Ya ampun Pentol. Oh ini produk Prestige Skin memang bagus banget. Baru seminggu udah kelihatan hasilnya. Seriusan? Mei-chan? Iya sih, aku udah sedikit berkurang. Waktu seminggu itu kayak samar-samar gitu. Apa namanya? Flek hitamnya. Kamu apa? Kelihatannya di mana? Di flek hitamnya samar atau di mananya nih, Mei-chan? Pentol, makasih lo Pentol. Kakak rambutnya bagus. Iya, aku pakai sampo ginseng. Ada di etalase. Ada di sini di showcase. Aku pas SD sering nonton sinetronnya Mami Emma. Sekarang malah seumuran Mami Emma, mukanya awet muda. Iya tadi aku udah spill apa namanya, udah komenin Farhat ya. Bener kakak, muka lebih cerah, flek hitamnya udah mulai pudar ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Gue denger gitu aja udah seneng banget. Asli. Mau skincarean nih kita sekarang nih. Mau nih masuk ya skincare ya. Siapa yang mau skincare? Yuk, cus. Pental-pental katanya. Mami Cistik, see you tomorrow at RLA 34. See you tomorrow. Aku berangkat nanti bareng sama Mawar. Aduh, kalau ini mah kuteknya apa namanya buat besok show. Nggak tahu pasang di points kan banyak tuh yang bikin apa namanya kutek. Aku pasang di Point Square, jasa. Lucu em. Tinggal di Hamptons Park. Iya Mbak Fitri. Oke teman-teman, kalau kalian mau masuk ke skincareannya, apa ntar jam 8 apa sekarang aja? Kalau memang sudah pasrah, lebih baik dana dialokasikan supaya dapat berkahnya. Donasi harus ditarik, jangan lupa ditutup. Iya. Kalau di kita bisa kan gitu, donasi sudah cukup, sudah selesai. Jadi nggak ngambilin duit orang aja, orang jadi mikirnya kan buat penyembuhan orang ini gitu. Sementara orangnya ternyata udah nggak ada.
Itu kalau di yayasan yang terdaftar jelas, ada auditornya, itu langsung ada laporan donasi sudah ditutup karena sudah meninggal dunia, misalnya gitu. Hai Mam, hai juga. Bukan terus lanjut aja, malah mau pergi. Aku mau pulang sekarang. Buat keluarga, buat ini, buat itu. Aduh, capek deh. Jangan-jangan buat jalan-jalan lagi ya kan? Donasi kok buat jalan-jalan. I'm good Karina.